Dihantam larangan FIFA, Patrick Kluivert justru siapkan formasi pembunuh lawan Cina. Like, komen dan subscribe dulu. FIFA resmi melarang 2 pemain abroad timnas Indonesia untuk melawan Cina. Meski begitu, pelatih Patrick Kluivert tak perlu khawatir karena masih bisa menerapkan line up mengerikan ini. Pasukan Merah Putih dijadwalkan akan menjamu tim Naga pada matchday ke-9 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Sesuai jadwal, duel timnas Indonesia versus Cina akan digelar pada 5 Juni 2025 mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Di atas kertas, timnas Indonesia besutan Patrick Kluivert lebih diunggulkan ketimbang tim tamu karena akan bermain di hadapan puluhan ribu supporter Garuda. Ditambah, timnas Indonesia memiliki bekal positif usai pada matchday ke-8 sukses menumbangkan Bahrain 1-0 di SUGBK Selasa 25 Maret 2025. Kemenangan krusial itu membuat pasukan Garuda berada di posisi keempat Grup C dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Cina selaku juru kunci. Cuma 2 tim teratas yang berhak mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026, sementara posisi 3 dan 4 masih akan lanjut di putaran keempat. Kemenangan atas Cina menjadi harga mati bagi timnas Indonesia untuk tetap menyalakan asa lolos ke panggung dunia tahun depan. Sayangnya, pasukan Garuda justru harus pincang karena 2 pemain pentingnya resmi dilarang FIFA untuk bermain gegara regulasi. Sesuai regulasi kualifikasi Piala Dunia 2026 yang diatur FIFA, setiap pemain yang sudah memiliki 2 kartu kuning otomatis akan diskors pada laga berikutnya. Jika seorang pemain atau ofisial tim menerima 2 kartu kuning dalam 1 pertandingan dalam pertandingan yang ditentukan oleh penalti atau dalam 2 pertandingan berbeda di kompetisi ini, mereka akan diskorsing otomatis dari laga selanjutnya untuk tim. Bunyi regulasi FIFA untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 pasal 9. 3. Sehingga Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes dipastikan absen melawan Cina karena mendapat kartu kuning kedua saat melawan Bahrain lalu. Untuk Marcelino Ferdinand, dia mendapatkan kartu kuning pertamanya saat timnas Indonesia menahan Bahrain 2-2 di leg pertama (10 Oktober 2024). Sedangkan Maarten Paes, ia mendapat kartu kuning pertamanya kala timnas Indonesia menahan Arab Saudi 0-0 pada leg pertama (10 September 2024). Meski kehilangan 2 pemain abroad di atas, Patrick Kluivert tak perlu khawatir karena masih memiliki sejumlah nama top di skuad timnas Indonesia. Patrick Kluivert diyakini akan menerapkan formasi yang dia pakai saat mengalahkan Bahrain, yakni 3-4-3 untuk timnas Indonesia melawan Cina. Emil Audero bisa menjadi pengganti Maarten Paes di posisi kiper dan berpeluang menjalani debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Cina. Emil Audero bisa menjadi pengganti Maarten Paes di posisi kiper dan berpeluang menjalani debutnya untuk timnas Indonesia saat melawan Cina. Sementara untuk 3 bek sejajar, Patrick Kluivert bisa mengandalkan trio Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Justin Hubner yang sudah teruji kesolidannya. Sementara di posisi wingback kanan ada Kevin Dix yang kerap tampil agresif membantu pertahanan dan penyerangan selagi Calvin Verdonk di sisi sebelahnya. Geser ke pos lini tengah, Patrick Kluivert bisa memasang 2 gelandang Joey Pelupes dan Tom Haye yang tampil efektif di laga sebelumnya. Terakhir, 3 pemain terdepan bisa dipercayakan kepada trio Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, dan Ole Romenyi sebagai ujung tombak. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Cina. Timnas Indonesia starting 11 formasi 3-4-3, Emil Audero kiper, Rizky Ridho, Jay Itzes, Justin Hubner, Kevin Dix, Tom Haye, Joey Pelupes, Calvin Verdonk, Ragnar Oratmangoen, Rafael Struijk, Ole Romenyi.
isknews.com.